warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di sini mengikuti kajian rutin kultum dalam kondisi masih berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan barangkali ada teman-teman kita yang sakit atau saudara-saudara kita yang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa melaksanakan puasa dengan maksimal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersusah payah menyampaikan risalahnya sehingga kita sampai saat ini bisa menikmati nikmatnya beragama Islam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih kepada panitia saya diberi kesempatan untuk belajar kultum di sini. Tema yang saya angkat adalah menjauhi perilaku tercela. Teman-teman semuanya masih ingat dengan lagunya Agim? Kita nyanyikan bersama-sama. Jagalah hati, jangan kau kotori. Teman-teman bisa mengikuti ya. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kita bersih, pikiran pun kita jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kita terpuruk, jadi makhluk terkutuk. A'udzubillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, perilaku tercela sebenarnya banyak sekali, namun yang ingin saya bahas cuma 4. Yang pertama adalah hasad. Hasad bisa disebut juga dengki atau iri hati. Dengki itu artinya perasaan tidak suka ketika melihat orang lain itu mendapatkan nikmat, atau perasaan tidak suka ketika melihat orang lain bahagia, atau lebih gampangnya kita itu susah ketika melihat orang senang dan senang ketika melihat orang lain susah. Perilaku dengki ini sungguh membuat hati kita tidak tenang. Pendengki ini akan tidak rela jika orang lain itu lebih unggul daripada dia sendiri. Masih ingat dengan ceritanya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memiliki 11 saudara. Jadi yang satu ayah satu ibu adalah satu, yaitu saudara kandungnya yang bernama Bunyamin.
Jadi saudaranya yang 10 itu iri kepada Yusuf karena merasa ayahnya lebih lebih mencintai Yusuf dan adiknya ini. Nah, bahayanya pendengki teman-teman itu tidak hanya merasa iri saja, namun bisa mencelakai orang. Nah, saudara-saudaranya Yusuf ini seperti itu. Dia bahkan mempunyai rencana jahat dan kemudian si Yusuf ini dimasukkan ke dalam subur. Itulah efek buruk dari dengki ini. Makanya mari kita yang masih mempunyai perasaan dengki kita buang jauh-jauh. Sebagaimana sabda Rasul, jauhilah olehmu sifat dengki, sebab dengki itu bisa menghilangkan sangka segala kebaikan. Jadi percuma kalau kita sudah melakukan kebaikan dari dulu sampai sekarang, kemudian di dalam hati kita ada sedikit saja rasa dengki, hilang semua kebaikan itu. Yang kedua teman-teman, yaitu kizib atau dusta. Kizib atau dusta itu artinya berbuat atau melakukan sesuatu tidak yang sebenarnya. Atau kalau bahasa orang Jawa itu mbojok gitu ya. Nah, walaupun si pendusta ini selamat dan bisa aman di dunia karena berhasil membungkus kepalsuannya dan kebohongannya, namun di sisi Allah, Allah juga tidak akan memberi ampunan untuk orang ini. Tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah sebelum kita berbicara atau melakukan sesuatu, ada baiknya kita pikirkan terlebih dahulu baik buruknya ketika kita melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, buruk sangka atau suudzon. Artinya berprasangka buruk kepada Allah atau curiga kepada orang lain padahal belum tentu kebenarannya. Misalnya nih, ada uang hilang, kita menuduh teman kita menuduh tetangga kita yang mengambilnya. Atau suami pulang telat, ditelepon nggak bisa, di WA juga nggak dibalas. Kita sudah punya pikiran negatif. Pengalaman pribadi. Alangkah baiknya kita cari tahu dulu kebenarannya. Seperti itu. Allah melarang buruk sangka, terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena sebagian berprasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan penyayang. Jadi kalau menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ini, orang yang berburuk sangka itu diumpamakan kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Oleh karena itu, mari saya khususnya kita jauhi perilaku ini, carilah dulu kebenaran beritanya. Jangan langsung kita berburuk sangka pada sesuatu yang tidak tahu kebenarannya. Perilaku tercela yang keempat teman-teman, ini yang terakhir, yaitu sombong. Sombong itu artinya kita itu meremehkan atau merendahkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat, dia merasa dirinya lebih pintar, lebih mampu, lebih kaya barangkali. Sebenarnya kisah sombong ini sudah ada sejak zaman dahulu ketika iblis dipanggil oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Namun iblis menolak perintah itu karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Teman-teman,
sebenarnya apa yang harus kita sombongkan? Semua yang kita dapatkan itu hanyalah dari Allah. Suatu saat ketika Allah ingin mengambilnya, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita butuh bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Coba kita bayangkan, apakah bisa ketika nanti meninggal bisa memandikan diri kita sendiri, mensolati diri kita sendiri, atau kita mengubur kita sendiri? Tidak akan bisa. Marilah kita jauhi perilaku ini. Ingat, hidup itu membutuhkan bantuan orang lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita senantiasa bisa menjaga hati kita sehingga kita tetap bisa menjaga silaturahim kita dengan teman-teman kita ataupun dengan saudara-saudara kita. Dan kelak di akhirat Allah akan mengumpulkan kita dengan golongan orang-orang yang solih dan diridhoinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.